1 Juni 2025, hari yang bersejarah bagi bangsa Indonesia karena hari ini merupakan hari lahirnya Pancasila. Bangsa Indonesia sudah berjuang banyak agar Indonesia ini tetap tumbuh di hati masyarakat. Nah, karena bicara soal tumbuh, lantas bagaimana kita sebagai generasi muda masa kini merefleksikan nilai-nilai Pancasila tersebut supaya kita bisa mampu menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga ideologi bangsa ini tetap terjaga. Untuk membahas hal tersebut saya sudah bersama 4 tamu saya yang khusus datang dalam dialog luar studio Radio Republik Indonesia Antikong dan juga Sanggau di agak spesial kita kali ini karena kita berada di Up to You Cafe Balai Karangan. Boleh tepuk tangan dong. Asik. Ini yang nonton apa kru semua ini ya? Kayaknya kru deh yang karena belum hadir ya, kalau para penontonnya. Baik, kita langsung saja kenalan dengan para tamu saya yang khusus hadir di Up to You Cafe dalam dialog luar studio Radio Republik Indonesia spesial Hari Lahir Pancasila. Di sebelah kanan saya tepat ini masih ada pakai baju lagi itu ada tulisannya lecture. Karena baju tulisan di baju lecture kita sudah tahu beliau udah seorang akademisi dari kampus STKIP Melawi Antikong, Ibu Yuli. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Sehat ya? Sehat. Tadi sempat ngajar juga nggak di kampus atau langsung ke sini? Enggak, saya dari izin kan dikasih izin. Jadi standby ke rumah, udah jamnya baru saya ke sini. Siap. Ibu mohon izin dong, kalau izin tuh bagian dari refleksi Pancasila nggak sih? Iya, termasuk termasuk ya. itu kan etika kita dalam berkomunikasi dengan teman kita. Itu kan termasuk etika. Oke, pas berarti hari ini kita bahas soal hari lahir Pancasila ya. Kemudian ada Bang Yohanes Natalio, ini merupakan tokoh pemuda dari perbatasan. Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Apa kabar nih? Baik. Baik, sehat baik. Tadi kesini pakai apa nih Bang? Menggunakan motor, Bu. Motor. Ya. Jauh ya rumahnya? Lumayan. Kurang lebih 20 menit, Bu. Sampai sini. 20 menit? Ya. Lumayan itu kalau kecepatan 60 cukup lama juga tuh ya? Cukup lama. Cukup jauh juga ya? Ya. Terus sepanjang jalan ada ngelihat apa nih? Kira-kira di semarak Hari Pancasila kayak gini nih? Semarak Hari Pancasila biasanya sepanjang jalan itu intinya kalau di perkantoran itu tetap didirikannya adanya bendera merah putih biasanya. Baik, luar biasa. Saya tidak langsung ke yang barisan nomor 3 tapi saya langsung ke ujung. Yang ke ujung ini ada aktivis pemuda perbatasan, ada Bang Raden Edi. Selamat pagi. Baik, selamat pagi Mbak. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Baik. Kalau sehari-hari aktivis nih ngapain nih ya? Ya. Demo nggak kan? Kalau demo nggak setiap hari dong Kak. Nanti hitam kita kan di bawah matahari terus gitu. Oke, baik. Kesehariannya kita ya seperti biasa lah. Layaknya seorang aktivis ya pastinya kuliah dan segala macam seperti itu. Oke, menyuarakan hak-hak masyarakat gitu nggak sih? Tentu kita di aktivis ini kan ya namanya kita berorganisasi, kita ada program tuh Kak. Artinya di program itulah kita menyampaikan nih hak-haknya masyarakat yang memang pada hari ini sekiranya tidak terpenuhi dengan baik seperti itu. Oh, ada nggak menyuarakan tentang Pancasila nih kalau di organisasinya? Tentu kalau berbicara soal Pancasila mungkin itu makanan hari-hari Kak. Tahan dulu kalau gitu Betul. makannya ya, baik. Saya selanjutnya ini berpindah kepada yang paling senior di antara kita. Ini adalah sebentar, saya contohkan dulu nah. Baik. Ini adalah Sekretaris Pemuda Pancasila di Kecamatan Sekayam. Beliau Bapak Ahmad Siswandi. Apa kabar? Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat. Baik. Sehat ya Bapak? Sehat. Baik, tadi kesini saya mikirnya tadi dikawal sama organisasinya enggak ya? Karena kalau kalau organisasi pemuda Pancasila ini kan biasanya rame-rame gitu ya, bajunya ketahuan gitu, orange gitu ya. Jadi semalam memang kita koordinasi, teman-teman nih mau saya bilang cuman koordinasi Pak Randi, oke, 1 orang aja sekali. Oh, 1 ya. Khawatir juga kalau rame ya Pak, nanti kira mau ngapain ya? Iya. Gitu. Baik. Saya mau lihat dulu ini dari yang paling ujung, Bang Raden Edi. Katanya tadi kalau Pancasila itu udah makanan sehari-hari. Kayak apa sih biasanya dalam sehari-hari itu mengamalkan Pancasilanya? Ya, tentu kita kembali kepada
eh, tema kita dan juga makna dari Pancasila itu sendiri seperti itu. Nah, tadi saya sampaikan bahwa Pancasila itu makanan sehari-hari. Nah, dalam Pancasila itu sendiri kan secara garis umum itu memuat tentang bagaimana tentang soal keadilan, soal sosial, soal kebudayaan, agama dan segala macam yang mencangkup di dalam bahasa Pancasila itu seperti itu. Nah, kalau berbicara soal Pancasila yang menjadi makanan hari-hari kawan-kawan aktivis, pastinya kita itu selalu melakukan yang namanya diskusi. Oh. Diskusi baik itu di internal kita sesama-sama aktivis ataupun kita membuka forum untuk halayak ramai, artinya masyarakat umum. Nah, kita membahas di situ bagaimana tentang masa depan negara kita seperti itu. Yang tentu kita bahas sedikit banyaknya adalah nilai-nilai ataupun maknawiyah yang ada di dalam Pancasila itu sendiri. Nah, jadi lebih kepada aktualisasi kita terhadap nilai-nilai Pancasila itu melalui program-program yang kita buat, baik itu bentuknya diskusi, bakti sosial dan lain segala macam. Seperti itu, Mbak. Baik, luar biasa. Beda ya kalau aktivis itu ngomongnya lancar gitu ya. Baru satu pertanyaan aja gitu. Lanjut katanya. Lantas bagaimana sih Bang kalau misalnya ngelihat para pemuda sekarang terutama di perbatasan, apakah mereka memang masih mengimplementasikan Pancasila itu sendiri, Bang Raden? Ya, kalau berbicara mengimplementasikan, saya rasa dari analisis sederhana yang saya buat, kalau bisa saya kasih representasinya berapa, menurut saya hari ini pemuda di perbatasan itu udah cukup oke, karena Contohnya? Mereka ini berada di titik negara paling ujung. Artinya mereka tetap menjaga kedaulatan negara dengan bangga nih, aku loh orang Indonesia, aku loh anak perbatasan. Nah, di situ sederhananya sudah memuat bahwa hari ini mereka itu ya bangga terhadap Indonesia dan mereka menjalankan tuh nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila itu sendiri. Seperti mereka berbudaya, bersosial dan lain segala macamnya. Tapi tidak dipungkiri juga pasti terkait pemahaman terhadap Pancasila ini sebenarnya menurut saya secara pribadi di kalangan anak muda untuk saat ini bukan hanya di perbatasan, Mbak, tapi di perkotaan juga masih banyak yang sebenarnya kurang memahami apa itu sebenarnya Pancasila. Mungkin membaca Pancasila dan menghafal Pancasila itu iya ada, pasti. Saya rasa itu tidak mungkin tidak bisa dihafal. Tapi memaknai dan juga mengimplementasikan hal tersebut mungkin menurut saya itu sangat minim, Mbak. Nah, seperti itu. Boleh nggak saya mengasumsikan artinya penerapan dan makna Pancasila saat ini masih punya tantangan ya di generasi muda kita? Ya, betul. Menurut saya secara pribadi itu sangat menjadi tantangan yang harus bagi kita-kita yang mengaku dirinya sebagai seorang aktivis, seorang pemuda yang peduli terhadap sosial, terhadap apa namanya kenegaraan dan segala macam, tentu harus menyampaikan hal itu. Bagaimana sih Pancasila itu ketika kita representasikan dan bagaimana sih Pancasila itu menjadi nilai luhur dalam diri kita seperti itu. Baik. Jadi perlu tuh menurut saya, Mbak. Saya kunci kalimatnya, nilai luhur. Kalau Bang Yohanes Natalio memaknai kata nilai luhur Pancasila itu seperti apa sih Bang? Oke, baik. Terkait dengan makna dari nilai luhur itu sendiri, kalau untuk pemuda, kalau dari saya pribadi itu memaknainya berkenaan dengan bagaimana Pancasila itu sebagai tonggak, sebagai pondasinya bangsa. Sehingga ketika nilai luhur itu diterapkan oleh kita, maka pondasi itu akan terjaga dan terawat. Demikian, Bu. Terkait dengan nilai luhur dari pandangan sudut saya, Bu ya. Ya. Kira-kira siapa nih yang bertanggung jawab untuk merawatnya? Untuk bertanggung jawab merawat Pancasila, itu semua elemen masyarakat yang ada di Indonesia, yang berkewargaan negara Indonesia seperti itu. Baik itu dari orang tua, dari pemuda. Pemuda itu sebagai garda terdepan untuk menyampaikan, untuk mengajak semua elemen bergerak supaya memahami arti dari Pancasila itu sendiri seperti itu. Karena ketika kita melihat dari pemahaman-pemahaman tentang ideologi Pancasila, memang yang sering terlihat adalah ketika anak itu sudah menempuh pendidikan. Tapi tidak menutup juga kembali terkait dengan orang-orang tua kita yang memang dari segi tingkat pendidikannya rendah, tapi memang dari segi kecintaan itu mereka sudah mencintai Indonesia itu sendiri, kurang lebih seperti itu.
Baik, luar biasa. Ini sebuah penjelasan yang sangat-sangat menggambarkan bagaimana tantangan dan juga apa saja yang perlu dilakukan oleh kita para generasi muda khususnya yang berada di wilayah perbatasan untuk merefleksikan Pancasila itu sendiri. Saya ke Pak Ahmad Siswandi ini kalau Sekretaris Pemuda Pancasila. Tapi boleh tahu dong Pak, kenalan dulu ini karena mungkin saya awam ini ya sama organisasi ini walaupun sering lihat ya, sering siap. lihat di mana-mana, tapi kedalaman dari organisasi ini apa ini Pak? Ya, siap. Pemuda Pancasila ini artinya berdiri sebelum merdeka ya. Berdiri sebelum merdeka. Artinya sejak itu maka kaitan yang erat sebenarnya. Kalau berbicara pemuda Pancasila artinya NKRI. Jadi kalau NKRI harga mati, tentunya juga Pancasila juga akan menjadi harga mati bagi bangsa Indonesia. Maka dalam hal ini tadi ya tentunya siapapun yang mengganggu Pancasila kita harus bisa mempertahankannya. Apapun itu. Nah, jadi untuk kami sebagai organisasi Ormas Pemuda Pancasila tentunya sangat merasa bangga. Namun demikian tadi apa yang disampaikan oleh rekan kita bahwa belum banyak bangsa Indonesia atau warga kita, masyarakat yang memahami Pancasila. Namun arti kata itu tentu kita sebagai pemuda ya, kalau kami mungkin pemuda tua gitu. Baik. Jadi artinya Baik. ayo kita sama-sama menjaga agar Pancasila ini tetap tidak ada yang boleh goyah, tidak ada yang akan bisa meruntuhkan Pancasila. Kemudian kaitannya dengan masyarakat tentu itu pondasi ya, pondasi kita, pondasi warga negara bangsa Indonesia untuk memperkuat satu kesatuan bangsa ini tentunya ideologi kita Pancasila. Maka pada hari tanggal 1 Juni nanti Hari Kesaktian Pancasila memang insya Allah akan dirayakan. Mungkin rencana kemarin kita rencana mau buat akbar dari MPC Kalimantan Barat di Tekong rencananya kemarin. Baik. Tapi mudah-mudahan lah insya Allah kalau memang jadi nanti mungkin mereka informasikan. Terima kasih. Baik. Akan ada kegiatan untuk memeriahkan hari lahir Pancasila di Siap. bulan Pancasila ini tentunya. Baik, Bapak. Tapi tadi ada sebutan bahwa pemuda Pancasila ini punya misi yang mulia, menjaga Pancasila itu dari gangguan-gangguan. Nah, kalau di zaman-zaman yang sekarang banyak di zaman serba digital, informasi sangat mudah sekali diakses oleh masyarakat. Gangguan-gangguan apa sih Pak yang memang menjadi catatan bagi pemuda Pancasila seperti itu? Iya, siap. Jadi di pemuda Pancasila ini punya kendala. Kita sebenarnya kepingin maunya anak-anak muda dari organisasi itulah dia lebih mengenal dalam lagi apa itu Pancasila. Namun kadang-kadang banyak anak-anak ini berpikir arahnya kalau berorganisasi itu harus mendapat apa ada feedback itu ya Pak, kami kalau ke Pancasila enggak dapat gaji gitu. Jadi pada intinya kami juga sebenarnya untuk masyarakat ingin membuat ideologi Pancasila ini, ideologi bangsa kita membawa anak-anak, karena memang dari pemuda, dari anak-anak itulah yang akan nanti bertanggung jawab terhadap Pancasila. Kalau memang kami sebagai orang tua tentunya memberi motivasi saja. Tapi kaitan dengan itu ya tentunya apapun yang kami coba untuk bersosialisasi terhadap masyarakat, maka kami ajak ayo kita bergabung dengan ormas. Di situ mungkin kalian lebih bisa mendalami lagi apa artinya Pancasila. Maka kadang-kadang
kendala kami di situ. Anak-anak selalu berpikir organisasi itu sepertinya perusahaan gitu. Oke. Itu agak kendalanya. Oke, makasih. Baik. Bu Yuli, kita sudah dengar bagaimana pandangan para generasi muda, bagaimana juga pandangan dari organisasi masyarakat yang memang berkecimpung untuk menjaga nilai-nilai luhur Pancasila itu tadi. Tapi kalau secara keilmuan Ibu, Pancasila itu sebenarnya apa sih Bu? Oke, terima kasih ya. Tadi apa namanya dari apa sih yang ujung Raden itu? Edi. Ya dari Raden itu mengatakan bahwa Pancasila ini sudah menjadi makanan kami sehari-hari katanya. Oke. Secara ilmunya itu kan mengatakan bahwa Pancasila itu pandangan hidup bangsa. Ya, memang benar. Pandangan hidup bangsa itu artinya nilai-nilai yang ada dalam Pancasila itu kan ada 5 nilai itu ya. Nilai apa namanya? Ketuhanan, terus kemanusiaan, kerakyatan, habis itu apa namanya? Persatuan sama keadilan itu memang sudah ada ya, sudah ada di situ, tidak bisa kita lepaskan ya, tidak bisa kita lepaskan. Apalagi misalnya contohnya untuk generasi muda. Kami saja kayak di kampus itu cukup apa ya, kayak menjadi tantangan, apalagi kan kayak di STKIP, Entikong itu kan rata-rata kita itu paling banyak orang daerah perbatasan Kak. Ya, paling banyak. Pastinya itu kan sedikit banyak itu mereka pasti bangga dengan produk dari luar, sedikit banyak ya, sedikit banyak ya, kita ambil di sila ketiga lah ya, sila ketiga ya, Persatuan Indonesia itu ada NKRI yang dikatakan sama Bapak itu tadi ya, NKRI itu harga mati katanya ya. Kalau saya pernah menanyakan, seandainya kalian dibujuk rayu sama orang tetangga itu, apakah kalian mau ya ikut, maksudnya ikut menjadi warga negara mereka. Mereka tegas mengatakan kami tidak mau, apapun itu NKRI katanya. Apapun itu ya, walaupun misalnya ya enggak cuma mereka, kayak kita juga pastilah sedikit banyak itu pasti ada kita memakai produk dari negara tetangga itu. Tapi tetap Pancasila itu menjadi, nilai-nilai Pancasila itu menjadi pegangan kita ya. Pegangan kita dalam apa namanya, dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, terus apalagi di lingkungan kampus itu sudah kita terapkan lah Kak. Sudah kita terapkan dalam apa namanya, lingkup di kampus itu. Itu Baik. Ibu, baiklah. Baik, saya boleh tanya dong Bu ya. Kalau di kampus itu tuh Bu, sekarang dengan kurikulum Merdeka seperti itu nilai apa saja sih Bu yang ditanamkan dalam mata kuliah Pancasila kepada para mahasiswa ini Bu? Pastinya dari kelima nilai sila itu memang tidak lepas lah dari apa namanya, dari kehidupan kampus itu ya, dari kelima sila itu. Saya juga pernah mengatakan bahwa kalau kalian misalnya kan kayak anak kuliah itu ya, biasalah ya, kayak anak kuliah itu kan sombongnya udah pasti ya. Maaf ya, karena kita memang pernah kuliah, pastilah kayak ngerasa oh saya lebih pintar, oh saya lebih tahu segalanya dalam segala hal, misalnya oh pergaulan saya lebih bagus nih, oh saya sering ikut organisasi nih, lebih banyak saya ikut baksos nih. Kayak kami di kampus juga kayak setiap organisasi itu pasti ada baksosnya ya, pasti ada gotong royongnya, terus kayak Lebaran kita sama-sama yang dari Muslim, karena kan apa namanya, yang Katolik paling banyak di STKIP itu kita tetap sama-sama, kayak Lebaran kita Lebaran sama-sama, terus Natal kita juga Natal sama-sama, tetap kita terapkan kayak baksos, terus gotong royong itu setiap hari Jumat itu kita gotong royong. Gotong royong, iya, gotong royong bersihkan lingkungan kampus itu setiap hari Jumat selalu kita terapkan di sana. Itu nilai-nilai Pancasila itu selalu. Nilai-nilai Pancasila artinya di dalam lingkungan kampusnya itu nilai-nilai Pancasila itu diterapkan oleh sivitas akademikanya, kemudian juga mahasiswanya. Baik, luar biasa. Iya, puji Tuhan anak-anak STKIP Entikong itu persatuan kesatuannya itu cukup bagus ya, walaupun mereka di daerah perbatasan yang katanya terpencil, tapi untuk itu apa,
pandangan untuk Pancasilanya itu sudah bagus ya. Baik, 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 luar biasa. Itu katanya kan terpencil, Bu. Tapi selain katanya terpencil tadi, Bu ya, mungkin ada juga, Ibu, tantangan apalagi yang berada di wilayah perbatasan terhadap bagaimana pikiran mereka terhadap Pancasila. Ada nggak seperti itu sih, Bu? Kalau dari sisi kacamata akademisi melihatnya? Seperti apa itu? Contohnya tadi belanja produk luar. Itu bagian dari gangguan terhadap Pancasila nggak sih, Bu? Padahal kita kan wajib ya kayaknya ya harus ya mencintai produk dari dalam negeri seperti itu. Tapi kalau nungguin dari dalam negeri lama, Bu, nyampenya. Iya, makanya kayak yang kemarin kayak apa namanya, kayak presiden yang dulu itu kan menutup akses untuk kita belanja ke ini ya, kita yang kayak di belanja. Shopee itu kan. Nah, jadi kalau untuk mahasiswa itu ya enggak apa-apa lah, kayak belanja sedikit sih enggak apa-apa, tapi tetap cinta tanah air Indonesia itu pasti tetap. Oke, baik. Jadi nggak apa-apa ya, Bu? Enggak apa-apa sih. Asal kalau jangan menurut sering-sering saya. deh, Bu, ya? Asal jangan sering-sering lah. Karena kalau sering-sering agak ini juga ya, Bu ya, agak bahaya memprihatinkan juga. juga. Berarti rupiah kita menyeberang Iya, ke apalagi kan luar. Ekonomi rupiah kita sekarang kan melemah. Ringgit sekarang kan makin tinggi. Ya. Baik, baik. Saya ke Bang Raden Edi. Bang, Abang kalau ngelihat produk luar berada di tempat kita ini ganggu nggak sih, Bang, ngelihatnya? Oke, saya tidak mau munafik akan hal ini. Oke, Tentu kalau berbicara soal masyarakat perbatasan, ya kita tidak bisa pungkiri bahwa sedikit banyaknya dengan adanya proses impor ekspor yang terjadi di negara kita itu sedikit banyaknya membantu dalam pembangunan ekonomi yang ada di daerah perbatasan terutama. Nah, itu kita tidak bisa tutupi, tapi sebenarnya untuk mengatasi hal ini itu kembali kepada regulasi yang sudah dibuat oleh pemerintah. Artinya pemerintah sudah mempersiapkan bagaimana proses perjalanan daripada ekspor impor yang terjadi di daerah perbatasan-perbatasan ini. Nah, terutamalah di perbatasan kita. Nah, perihal tanggapan saya soal beredarnya produk-produk asing yang ada di dalam negeri, saya sebenarnya bisa memaklumi. Cuman dalam tanda kutip barang itu sesuai. Nah, makanya di awal saya sebutkan sesuai dengan regulasi yang ada. Nah, tentunya hari ini bagi saya pribadi masih banyak masyarakat di daerah perbatasan ini ya mungkin karena keterbatasan ilmu mungkin ya. Jadi pemahaman terhadap regulasi yang udah dibuat itu kadang-kadang banyak miss-nya seperti itu. Dan saya juga sebagai seorang aktivis tidak mau menghilangkan idealisme saya bahwa saya juga mengkritik pemerintah terkait bagaimana penerapan regulasi itu. Karena kemarin waktu kita ada kegiatan aksi di provinsi, kita sampaikan ke rekan-rekan DPRD provinsi terkait peraturan proses dagang, artinya regulasi yang akan diterapkan ataupun yang sudah diterapkan. Kan kemarin itu kita dapat bahasanya dari DPRD provinsi itu bahwa barang itu sudah jadi itu, artinya tinggal disosialisasikan. Nah, saya juga udah bertanya dengan beberapa teman-teman yang ada di daerah perbatasan ataupun abang-abang, kakak-kakak yang memang menekuni bisnis-bisnis seperti itu. Ya banyak juga yang mengatakan ya regulasinya ada, tapi terkait sosialisasinya. Nah, artinya kan di sini PR nih, Mbak. Jadi itu yang perlu diperbaiki terlebih dahulu, perihal regulasi. Biar apa? Biar semuanya tahu, semuanya paham, sehingga barang-barang ataupun produk-produk asing yang masuk ke dalam negara kita itu sesuai. Artinya ada timbal balik nih. Produk mereka masuk ke negara kita oke, produk kita masuk ke negara mereka juga oke. Perihal itu. Bang Raden, tapi kalau Bang Raden Edi melihat keberadaan produk asing dari luar gitu ya di wilayah kita ini akan mengganggu nilai-nilai Pancasila kita nggak? Ya, berbicara soal mengganggu nilai-nilai Pancasila, kembali lagi, Mbak. Pancasila itu kan bentuk aktualisasi kita. Nah, saya rasa perihal barang asing yang masuk ke dalam negara kita itu sebenarnya kalau mengganggu nilai-nilai Pancasila kita itu basically lah yang menurut saya ya, artinya kembali ke orangnya lagi. Dia menggunakan atau memanfaatkan hal itu untuk apa. Tapi kalau statusnya barang itu berlebihan, maka saya sampaikan tadi itu tidak baik. Sangat-sangat tidak baik karena akan mempengaruhi nih sosial budaya ataupun culture lah ya, kalau kata anak muda zaman sekarang itu akan mengganggu culture yang sudah ada nih. Artinya
akan terjadi inflasi, akan terjadi ketidakseimbangan dalam proses penjualan produk yang ada di dalam negeri seperti itu. Makanya yang paling penting terkait regulasinya itu yang perlu diatur. Nah itu kalau dari saya Mbak. Baik, regulasinya itu urusan pemerintah. Urusan kita hari ini menjaga Pancasila. Betul nggak, sekali Bang itu, Mbak. Yohanes? Ya, betul. Kalau Bang Yohanes, Natalio sendiri gimana nih Bang? Caranya menjaga Pancasila itu tetap hidup, tetap tumbuh di masyarakat dan juga di dalam lingkup terkecil lah, keluarga misalnya. Oke, baik. Kalau dari saya pribadi, untuk menjaga agar Pancasila itu tetap tumbuh, kemudian tetap terjaga dan terawat dari keluarga kecil, yaitu adanya pemahaman atau memberikan makna atau pengertian tentang Pancasila itu sendiri kepada anak atau keluarga kita di rumah dulu. Dari itu, karena memang pemahaman atau pemaknaan Pancasila itu terkadang ada yang tanda kutip keliru dalam artian untuk mengartikan Pancasila itu sendiri. Contohnya yang keliru ini gimana nih Bang? Menarik Nah, ini. kelirunya biasanya karena contoh poin 1 misalnya Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Ini kan jadi orang tuh menganggap ya kita punya Tuhan gitu. Tapi terkait dengan implementasinya di masyarakat, toleransi antar umat beragama itu tidak terjaga. Itu kan jadi keliru pemahamannya. Karena tidak diberikan pemahaman tentang ketuhanan yang Maha Esa, hanya itu, tapi tidak diberi pengertian atau penjelasan. Sehingga orang itu salah mengartikan, kurang lebih seperti itu kekeliruannya. Jadi artinya pemahaman tentang Pancasila, nilai-nilai Pancasila itu harus diberi penjelasan juga, sehingga masyarakat yang dalam artian yang punya pendidikan ataupun tidak punya pendidikan itu mereka bisa paham dengan hal itu. Itu salah satu untuk supaya ada rasa cinta terhadap Pancasila sebagai ideologi bangsa, kurang lebih gitu. Tapi Bang Yohanes memberikan pemahaman kepada orang, ini artinya kan sudah termasuk dalam bentuk merubah mindset. Itu kan susahnya minta ampun. Boleh nggak kalau saya mengartikan, artinya ketika kita memberikan pemahaman kepada orang tentang Pancasila itu sedemikian susahnya? Oke, kalau untuk pemahaman yang sebenarnya ranah atau arahnya yang kita berikan terkait dengan pemahaman itu adalah kepada anak-anaknya yang menempuh pendidikan. Jadi anak-anaknya, jadi pengajaran itu bukan hanya dari orang tua ke anak, tapi anak juga bisa memberikan ilmu yang dia dapatkan dari pendidikan kemudian disampaikan ke rumah, ke dalam lingkungan kecil, keluarga. Jadi dengan begitu pemahaman itu tetap akan terjaga dan orang tua, oh seperti itu ya nak, kurang lebih gitulah Bu. Oke, Untuk baik. memberikan pemahamannya agar orang tuanya mengetahui makna atau penjelasan dari Pancasila itu sendiri, seperti itu. Bukankah- Dari lingkungan pendidikannya Bu, untuk memberikan pemahaman supaya jelas. Baik. Nah, Baik. Bukankah ketika anak sama orang tua saling diskusi, saling ngobrol, itu juga bagian dari Pancasila, Iya. musyawarah dan mufakat. betul. Baik. Sila keempat, baik. Saya ke Pak Siswandi. Kalau melihat sekarang, tadi tantangan sudah disampaikan, tapi kita masih punya nggak sih Pak peluang agar kita ini nilai-nilai Pancasila ini semakin kuat tertanam? Seberapa besar peluang itu masih ada di zaman yang seperti sekarang ini? Siap. Kalau saya ambil garis besar secara umum ya, bahwa Pancasila itu memang kita dapati juga dari sejak kelas 1, sejak SD sampai kita tamat mungkin SMA atau sarjana. Tentunya untuk di masyarakat, untuk kita menekuni ya skop kecilnya rumah tangga, ya gimana kita membawa anak-anak ini mungkin kalau mereka beribadah, tata cara dengan orang tua sama yang lebih tua daripada kita, itu salah satu untuk di skop keluarga. Maka kita berkembang lagi mungkin dalam ini ke skop masyarakat, biasanya ngumpul-ngumpul kan di warung-warung. Tentunya di situ juga ada adab yang dilihat, adab yang disampaikan kadang-kadang itu juga mencakup kepada salah satu poin daripada 5 poin dari Pancasila tadi, termasuk adab tadi. Kemudian hal lain yang paling sangat penting saya pikir memang di dalam ibadah.
tentunya di masjid, di gereja, di apa, yang intinya di situ juga sangat membantu kita dalam mengimplementasi ya antara masyarakat dengan Pancasila. Tentunya di situ juga memang ada penyampaian. Maka di masyarakat saya pikir hanya kurang seperti ini. Setiap acara paling 17 Agustus Pancasila dibacakan di lapangan. Tetapi lagu Indonesia Raya selalu dikumandangkan, Pancasila tidak pernah. Maka Pancasila ini kadang-kadang di masyarakat itu paling hanya bisa hafal seperti apa Pancasila itu dijadikan motivasi. Barangkali mereka masih belum bisa sampai ke hati gitu. Hanya tahu Pancasila, persatuan, ketuhanan yang Maha Esa, persatuan Indonesia, sampai ke keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Tentunya itu mereka hanya bisa membaca. Kembali saya ke beberapa tahun yang lalu. Dulu ada di yang namanya P4. Jadi Pancasila itu ada di, kalau tidak salah saya 2 minggu kah berapa, 1 bulan, ada diberi P4-nya. Jadi di P4 itulah kita mempelajari fondasi atau apa sih Pancasila. Maka dulu banyak kita ya termasuk pada masa kami lah, mungkin orang lebih banyak memahami. Kalau sekarang kan taunya hanya mendengar di TV, lihat Pancasila, kemudian alinea 1 sampai 5, tapi tidak ada disampaikan artinya apa gitu. Mungkin itu kalau untuk ke masyarakat tadi saya sampaikan. Baik. Mungkin demikian. Baik, Bu dosen. Nah, saya ke Bu dosen ini. Sebuah masalah yang cukup kompleks hari ini yang dihadapi oleh kita, bukan hanya di perbatasan tapi juga bahasa Indonesia. Tadi disampaikan oleh Pak Ahmad bahwa Pancasila itu hari ini masih sebatas dihafalkan. Iya. Lantas bagaimana sini, Bu? Bahwa kita ini masyarakat bisa lebih dari sekedar hafal gitu. Oke. Saya itu kalau kayak PKN untuk dari, makanya kayak kuliah itu ada lagi mata kuliah PKN. Dari SD sampai kuliah itu ada mata kuliah PPKN ya. Saya itu lebih setujunya dengan tahun kalau tidak salah 1975 itu bukan pendidikan Pancasila ya, tapi PMP. Pendidikan Moral Pancasila ya. Pancasilanya kita dapat, moralnya juga kita dapat. Yang untuk zaman dulu, mungkin zaman Pak ini kali ya. Iya, kalau sekarang itu kan yang dikatakan sama Bapak ini tadi itu hafal Pancasila 1 sampai 5 itu hafal. Ya, kayak SD itu setiap hari kan ya. Jangan-jangan Putri juga hafal itu. Iya, kayak dulu juga kayak undang-undang juga hafal. Tapi memang susah Kak. Ya susah memang kalau untuk terjun ke masyarakat itu memang susah untuk menerapkannya itu ya, mengartikannya juga susah karena makanya saya katakan dulu lebih bagus ya pendidikan moral Pancasilanya kita dapat, moralnya juga kita dapat. Sekarang itu hafal Pancasila tapi moralnya tidak ada. Baik, baik. Jadi begitu. Saya kunci ini salah satu statement yang akhirnya disampaikan oleh Ibu dosen. Tapi saya ingin melihat, mungkin ini contoh ya, karena Pancasilanya dapat, kemudian moralnya masih kita coba tanyain dulu. Kita sering dilihat kecelakaan lalu lintas di sini, tapi ketika kecelakaan itu hanya akhirnya menjadi sebuah tontonan bagi orang-orang yang tidak terlibat. Ini maksudnya seperti ini Kak Bu. Iya. Pancasilanya dapat, moralnya enggak dapat, ya kan? Kayak gercepnya itu loh, ya kayak gercep kayak zaman dulu tuh udahlah, yang penting kita nolong dulu nih, ya nolong dulu nih, nantilah dengan hal yang lainnya. Tapi kok yang sekarang itu susah, ya susah sekali. Jangan kan itu kayak etika sajalah ya, etika kayak anak-anak sekarang kayak zaman dulu itu kita ketemu sama guru kita ketemu sama guru itu kita takut. Kok sekarang itu kayaknya guru ditantang ya.
sekarang itu udah tidak ada moralnya sama sekali. Kita tanya sama yang aktivis dan kebetulan masih mahasiswa, betul nggak Bang Raden? Memang kalau berbicara moral sangat miris, Mbak. Seperti Ibu dosen sampaikan, memang fakta lapangannya banyak hari ini siswa baik itu di tingkat SD pun sudah mulai, Bu ya. Iya, sudah. Karena saya sendiri juga kuliahnya itu ngambil basicnya SD gitu, calon guru SD seperti itu kan. Nah jadi memang nampak sekali bahwa hari ini saya contoh hal kecil lah, bukan hanya perihal siswanya, tapi terkadang juga bagaimana didikan dari orang tuanya. Kadang anaknya sedikit kita tegur, anaknya menangis, dikasuskan. Nah hal-hal ini kan miris, artinya belum memahami terkait moral Pancasilanya itu bagaimana dalam proses ngajar mengajar seperti itu, Mbak. Jadi itu yang membuat lingkungan juga berpengaruh ya Iya, terhadap Sangat. pembentukan penanaman nilai-nilai Pancasila. Lantas bagaimana aktivis mendorong lingkungan ini agar mereka juga bisa menanamkan semangat baik Pancasila itu? Yang pertama harus dilakukan adalah perihal edukasi, Mbak. Education tuh. Nah, bagaimana hari ini kawan-kawan mahasiswa ataupun aktivis menjadi penyambung lidah para dosen-dosennya untuk menyampaikan ilmu yang sudah didapat di bangku kuliah. Makanya organisasi itu menurut saya secara pribadi tidak hanya terfokus pada lingkungan kampus, tapi bagaimana outputnya ataupun bagaimana proses di luar. Nah, itulah yang paling penting sebenarnya. Nah, kawan-kawan aktivis yang sudah dilabeli dengan nama organisasinya, seharusnya mereka harus paham terkait tusi itu, tugas dan fungsi serta tanggung jawabnya dalam menjalankan nilai-nilai Pancasila itu sendiri, seperti bagaimana mereka menjalankan tentang sosial, mereka menjalankan tentang proses musyawarah mufakat, mereka menjalankan tentang arti persatuan dan juga arti tentang keagamaan atau ketuhanan itu sendiri. Nah, maka kawan-kawan mahasiswa yang sudah duduk di perguruan tinggi, artinya ini berada pada proses tingkatan pendidikan tertinggi, mereka itu menjadi role model bagi adik-adiknya nih yang SMA, SMP, SD, bagaimana mengimplementasikan Pancasila dan juga kalau bisa dan harus menurut saya moralnya itu. Nah makanya seperti yang Ibu dosen sampaikan tadi, perihal moral itu banyak sekali saat ini, bukan hanya kalangan muda tapi kalangan tua juga sama menurut saya. Jadi contoh kalau ada permasalahan lah, seperti kayak orang kecelakaan, kebakaran, yang paling penting itu viralnya dulu. Viralnya dulu atau viralnya dulu yang paling penting. Jadi dia datang ke lokasi itu bukan karena empatinya, tapi karena update statusnya itu loh. Penting nah, gitu ya. Itu yang penting. Nah itu kan hal-hal yang menurut saya miris, perlu mendapatkan edukasi. Tapi dalam hal ini kerjasama dan juga sinergitas itu sangat diperlukan di setiap skup ataupun elemen-elemen yang ada, baik dari kawan-kawan akademisi ataupun pemangku ataupun tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemerintah, itu perlu sinergitas untuk mengenalkan nilai-nilai dan makna Pancasila itu. Kalau Bang Yohanes Natalio sepaham nggak dengan Bang Raden tadi atau punya pendapat lain tentang bagaimana moral ini perlu diperkuat? Oke, terkait penguatan moral saya sepakat dengan apa yang disampaikan Bang Raden berkenaan dengan bagaimana implementasi Pancasila itu kita edukasikan kepada semuanya, kurang lebih seperti itu. Jadi yang ingin saya sampaikan berkenaan dengan ini bukan hanya dari pengajaran saja, dari pendidikan. Jadi moral itu, ini pertanyaan refleksi untuk kita semua, bahwa moral itu sebenarnya itu awalnya pendidikan itu apakah sepenuhnya diberikan di dunia pendidikan atau di rumah, kurang lebih seperti itu. Nah kalau moral itu, moral anak saat sekarang ini sepenuhnya diberikan ke dunia pendidikan, saya pikir ya memang bobrok. Karena dari rumahnya tidak diajarkan. Artinya ada keseimbangan antara pendidik dengan keluarga di situ. Sehingga nilai-nilai atau moral-moral anak-anak kita ini itu punya adab, punya etika yang baik, kurang lebih seperti itu. Kalau sepenuhnya moral itu diberikan kepada pendidikan, saya pikir satu guru itu tidak mampu untuk menangani 35 siswa kurang lebih kalau di dalam satu kelas. Biasanya kalau di tingkat-tingkat SMP atau SMA, ataupun satu guru menangani 20 orang siswa itu tidak akan mampu, tidak akan bisa, tidak akan efektif moral yang diberikan di dunia pendidikan kepada siswa itu tersebut. Tapi memang harus diimbangi dari keluarganya. Kalau dari saya itu Baik, terkait karena kan dengan moral. lebih lama waktu di rumah juga ya, Iya, ketimbang lebih lama waktu di rumah. siswa ini di sekolah seperti itu. Iya. Pak Ahmad, Siap.
Kalau di perbatasan sendiri, Bapak melihat pemuda Pancasila ini melihat saat ini tantangan-tantangan yang tadi sudah disampaikan dalam penguatan nilai-nilai Pancasila itu masih ada. Tapi kita masih boleh kali ya Pak berharap ke depan persoalan-persoalan moral yang terkait dengan Pancasila ini masih tetap bisa ada. Lantas bagaimana ini Pak pemuda Pancasila melihatnya Pak? Siap. Terkait dengan moral ya, kita dari pemuda Pancasila juga untuk di wilayah Entekong itu baru 2 tahun, baru berdiri 2 tahun. Kalau masalah dampak sosial ya tentunya kalau saya bilang berimbang ya terlalu tidak berimbang untuk masyarakat dengan apa yang dikajikan, kaitkan dengan Pancasila. Artinya seperti ini. Di sana memang kalau kita bilang negara, udah disebut negara apa, beberapa suku udah ada di batas. Artinya beragam bermacam-macam warga masyarakat sana. Yaitu yang kadang-kadang saya lihat untuk menyatukan ini ada sekelompok-kelompok. Mereka berkelompok-kelompok. Artinya kalau berkaitan dengan sosial, berkaitan dengan Pancasila yang katakanlah tadi, jangan kita sebut persatuan lah ya, kita sebut di dalam situ di poin kelima lah dalam keadilan, sangat tidak ada. Artinya kalau dipandang sebelah mata, kali sebelah mata lah di sana. Nah, jadi kita juga kadang-kadang mana sih poin-poin Pancasila yang ada di perbatasan. Kadang-kadang kita melihat seperti itu, tapi hanya berbicara dalam hati. Tidak bisa kita tuangkan. Ya karena di sana beberapa katakanlah ya ada imigrasi, ada bea cukai, ada macam-macam. Ya tentunya hal itu membuat resah juga sebenarnya. Tapi bukan resah dalam arti kata dari arti kata mempersulit, bukan. Rasanya mereka ini kadang-kadang rasa adilnya tadi. Yang ini bebas, yang ini macet, yang ini jangan. Itu. Jadi di mana keadilannya? Nah, maka dalam ini tentunya untuk pemuda Pancasila, kalau memberi saran sih, ayo kalau memang masyarakat diminta untuk bertanggung jawab dengan apa poin poin Pancasila, ya tentunya kolaborasi pemerintah juga harus berpikir ke hal itu. Jangan hanya mementingkan, maaf ya, hanya mementingkan sendiri. Ya masyarakat juga harus dilihat, jangan dilihat hanya sebelah gitu. Jadi mungkin demikian. Baik, luar biasa penjelasan dan bagaimana gambaran tantangan serta peluang penguatan nilai luhur Pancasila di perbatasan. Bapak Ibu sekalian, kita sudah gak terasa ini karena kita ngobrol-ngobrolnya sangat seru di hari lahir Pancasila ini. Tapi sebelum kita menutup dialog luar studio pada hari ini, saya ingin ke Bang Yohanes Natalio dulu. Ini menyampaikan sebuah closing statement untuk masyarakat kita terkait dengan hari lahir Pancasila. Oke, baik. Dalam rangka untuk merayakan hari lahir Pancasila, karena Pancasila sebagai ideologi bangsa sekaligus sebagai pondasi bangsa kita Indonesia. Jadi saya sebagai pemuda perbatasan untuk mengajak dan mengimbau kepada teman-teman dan rekan-rekan yang ada di daerah perbatasan agar selalu untuk menjadikan Pancasila sebagai rumus-rumus bangsa yang akan kita tanamkan di dalam jiwa, di dalam diri kita, sehingga nilai-nilai kesatuan itu ada di dalam kita walaupun kita di daerah perbatasan, tidak untuk melemahkan semangat tapi tetap semangat untuk menjaga nilai-nilai Pancasila dan warisan leluhur kita. Demikian. Baik, Bang Raden silakan. Oke, baik, dari saya mungkin menyambung dari apa yang disampaikan oleh Bang Natalio. Kalau saya, menurut saya
Pancasila ataupun hari lahir Pancasila ini merupakan menjadi refleksi bagi kita nih, kaum muda ataupun kaum tua sekalipun, itu menjadi refleksi bagi kita bagaimana kita kembali mengevaluasi serta memproyeksikan diri dalam proses menjalankan nilai-nilai Pancasila itu sendiri, baik dalam segi ketuhanannya yaitu di pasal 1 dan pasal-pasal yang lainnya ataupun di poin-poin yang lainnya seperti itu. Jadi dengan adanya peringatan hari lahir Pancasila menjadi refleksi bagi kita bagaimana nih ke depan pemuda dan juga masyarakat umum yang ada di Republik Indonesia ini menjalankan nilai-nilai penting yang terkandung di dalam Pancasila, karena sedikit banyaknya Pancasila menjadi pedoman kita untuk menjalankan sosial dan lain segala macamnya dan teknis dalam bernegara. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, Pak mahasiswa Andi, silakan. Wejangannya mungkin bagi para generasi muda ini. Siap. Saya yel-yel ya, biar boleh. saya sendiri. Boleh. Pancasila. Baik, untuk melaksanakan nanti hari kesaktian Pancasila tanggal 1 Juni 2025, tentunya harapan kami ya pemerintah sebagai katakanlah penunjang. Kalaupun nanti itu bisa dibuat di border, di perbatasan, alhamdulillah itu yang kita harapkan. Adanya nanti apel besar. Kemudian kenapa saya kaitkan dengan kalau kami di Pemuda Pancasila itu ada bahasa. Maka tadi apa yang disampaikan Pancasila NKRI, kalau di Pemuda Pancasila sekali layar terkembang surut kita berpantang. Baik. Artinya nyawalah pisahnya baru bisa berpisah. Baik. Apapun yang diganggu oleh orang Pancasila ormas Pancasila siap untuk membela. Baik. Demikian saja. Baik, terima kasih. Ibu Yuli, silakan. Oke, terima kasih ya. Untuk hari lahirnya Pancasila 1 Juni 1945 ya. Mari kita bersama-sama ya, sama-sama untuk menanamkan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila itu, baik di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat maupun di kampus. Oke, itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Yuli, akademisi dari STKIP Kampus Melawi Entikong ya Pak. Mohon maaf kalau keliru menyebutkan. Kemudian ada Bang Yohanes Natalio, ini merupakan tokoh pemuda perbatasan. Kemudian ada Pak Ahmad Siswandi, Siap. ini merupakan sekretaris organisasi pemuda Pancasila di perbatasan ya Pak ya. Kemudian ada Bang Raden Edi, aktivis kepemudaan di perbatasan. Terima kasih Bapak, Abang, Ibu atas waktunya. Kita doakan Pancasila hari ini, besok dan selamanya semakin kuat. Peringatan Amin. hari lahir Pancasila bukan hanya tentang mengenang sejarah, tetapi juga tentang merefleksikan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila yang meliputi ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dalam beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Dewi Mulyani, sampai jumpa.